A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas kisah runtuhnya negeri Sabah. Negeri Sabah adalah dulu negeri yang dipimpin oleh Ratu Balqis, negeri yang menyembah matahari dan bintang sebelum datangnya Nabi Sulaiman. Dan tahukah kalian teman-teman, setelah negeri ini menyembah tauhid, mengikuti agama Nabi Sulaiman yaitu Islam, negeri ini diberikan Allah nikmat yang sangat luar biasa, yang tanahnya subur dan rata-rata orang di negeri itu semuanya kaya, dicukupi oleh Allah rezekinya. Hadis Barwa bin Muzaik, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami tentang Sabah. Apakah Sabah itu? Apakah dia itu nama suatu tempat ataukah nama wanita?" Kemudian beliau menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi dia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 anak dari bangsa Arab." Dan teman-teman, kerajaan Sabah ini juga terkenal dengan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Allah Azza wa Jalla mengabdikan kisah Ratu Balqis ketika ia menanyakan bagaimana pendapat pejabat-pejabat di sekitarnya tentang ancaman yang datang dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam berperang, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Dan dulu kerajaan ini menyembah matahari dan bintang. Setelah ia mengikuti Islam dan tauhid, maka Allah limpahkan nikmatnya, dan kerajaan ini terkenal dengan hasil alamnya, sehingga banyak orang yang berhijrah dan berdagang ke sana. Dengan demikian, kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur pada saat itu. Allah Azza wa Jalla mengabdikan keadaan mereka di dalam Al-Quran. "Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri." Quran Surat Sabah. Dan 2 kebun itu sangat luas teman-teman, dan terletak di hamparan lembah antara 2 gunung dan Ma'rib. Tanahnya sangat subur dan menghasilkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Qatadah rahimullah dan Abdurrahman bin Zaid rahimullah, 2 orang tabi'in menceritakan bahwa apabila ada seorang masuk ke dalam kebun itu dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar maka keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Masya Allah, lembah itu menjadi sangat subur karena adanya bendungan yang bisa menampung air yang sangat banyak. Bendungan itu terkenal dengan nama Bendungan Ma'rib atau Bendungan Arim. Dengan adanya bendungan itu, kaum Sabah tidak perlu merasa takut akan persediaan air, dan mereka dapat memanfaatkannya untuk pengairan irigasi kebun-kebun mereka. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, kepada mereka dikatakan, "Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabbmu, dan syukurilah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Quran Surat Sabah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk menikmati nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan dan bersyukur kepadanya. Firman Allah Ta'ala, "Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Maksud dari negeri yang baik adalah negeri yang baik hawa dan suhunya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawi, adapun pengertian Rabb yang Maha Pengampun adalah Maha Pengampun dosa-dosa kalian jika kalian senantiasa berada di atas tauhid, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taksir. Qadata berkata, "Rabb kalian Maha Pengampun, dan dosa-dosa kalian atau kamu adalah telah diberi kenikmatan, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka untuk menaatinya
dan melarang mereka untuk melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Sampai kurun waktu tertentu, kaum sahabat dalam keadaan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya kembalinya mereka ke agama nenek moyang mereka. Allah Azza wa Jalla telah mengutus 13 Rasul kepada mereka, akan tetapi mereka tetap saja tidak mau kembali ke dalam Islam. Allah Azza wa Jalla pun murka dan menghancurkan bendungan yang telah mereka buat. Allah Azza wa Jalla berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir. Allah kirimkan seekor tikus, dan tahukah teman-teman, tikus itu sebesar kucing. Kehancuran bendungan itu mengakibatkan banyak kerusakan pada kaum Sabah dan kehancuran kerajaan mereka. Allah kirimkan banjir bandang akibat bendungan itu. Allah menceritakan keadaan mereka setelah hancurnya bendungan Ma'rib dengan firman-Nya, dan kami gantikan kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berubah pahit, pohon atsal dan sedikit dari pohon sidr. Semua adalah akibat ulah mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan menyembah selainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan Allah telah memberikan sebuah perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepadanya pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bisa bersabar menghadapi segala ujian di dunia ini dan bisa selalu bersyukur. Dan ingat teman-teman, Allah katakan, jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah. Jika engkau mendustai nikmatku, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Mohon maaf kalau saya salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.